Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipa dengan NIM 2313400099 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C. Jadi di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh dosen Pak Adi. Di sini pada pertemuan ketiga kita itu melakukan presentasi mandiri, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman kelas Sahopipa pada kelompok 1, yang dimana presentasinya itu berjudul tentang pengantar, dasar-dasar dan manfaat public speaking. Nah, apa sih pengantar, terus dasar-dasar sama manfaat public speaking? Jadi pengantar public speaking adalah public speaking atau berbicara di depan umum adalah suatu bentuk komunikasi lisan di mana seseorang menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens yang hadir. Jadi yang dimaksud dengan public speaking itu kita berbicara di depan publik gitu, di depan umum dengan menyampaikan informasi. Kalau semisal emang kita berada di ruangan ya teman-teman, nah berarti itu dengan secara lisan ya, walaupun online atau maupun offline juga secara lisan, tapi bisa juga dengan media atau kayak bahasa isyarat itu bisa ya teman-teman. Jadi seseorang berbicara kepada umum di depan publik gitu untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang hadir. Nah, terus dasar-dasar public speaking itu ada yang namanya analisis audiens. Apa sih analisis audiens itu? Jadi langkah krusialnya dalam public speaking yang memerlukan pemahaman mendalam tentang siapa yang akan menjadi audiens. Jadi mungkin ya kayak kita menseleksi juga gitu siapa yang akan menjadi audiens nanti. Siapa sih yang akan mendengarkan kita berbicara di depan umum gitu teman-teman. Terus ada struktur presentasi yang efektif. Struktur presentasi yang efektif menjadi pondasi kesuksesan. Nah, jadi kita sebagai yang berbicara di depan umum itu kan nanti mempresentasikan apa yang sudah kita dapat dan kayak kita menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, jadi pada presentasi kita nanti yang efektif itu kayak kita mampu bisa menjelaskan presentasi kita dengan jelas, terus audiens juga dapat dimengerti gitu kan, langsung paham. Nah, itu menjadi suatu fondasi yang untuk menuju kesuksesan dalam kita berbicara di depan umum. Nah, gitu. Terus ada penggunaan bahasa yang efektif. Penggunaan bahasa yang baik dan efektif adalah elemen utama. Nah, jadi kan public speaking itu kenapa sih kita harus belajar public speaking? Nah, salah satunya ini harus menggunakan bahasa yang baik dan efektif. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik dan efektif kepada audiens. Biar apa? Biar audiens itu paham apa yang kita maksud. Terus mengerti apa yang kita sampaikan gitu kan teman-teman. Jadi kita nggak cuma ngasal bicara aja di depan umum, tapi audiens juga dapat mengerti apa sih yang kita bicarakan gitu, apa sih informasi yang kita sampaikan gitu. Terus ada pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yang baik adalah keterampilan esensial dalam. Nah, jadi dalam public speaking juga kita kan berbicara di depan umum. Nah, itu juga kita harus memanage waktu gitu tuh. Jangan kayak terus-terusan kita berbicara di depan umum, itu kan kayak kalau kelamaan juga bikin audiens bete gitu kan, bosen gitu teman-teman. Jadi harus bisa mengelola waktu. Terus penggunaan bahasa tubuh. Menggunakan bahasa tubuh mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan dan postur tubuh. Jadi kayak di depan umum kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh gitu, kayak mungkin ya biar audiens juga melihat gitu, kayak gimana, mengerti juga kan lewat bahasa tubuh kita. Jadi kayak lewat ekspresi kita gimana sih kita lagi menyampaikan informasi tentang apa gitu. Nanti ekspresi kita menggambarkan gitu, kayak ternyata oh seperti ini gitu tuh. Terus gerakan tangan tuh apa ya teman-teman, mungkin ya dapat mempengaruhi juga gitu, dapat kayak si audiensnya juga fokus ke kita gitu kan.
dan juga postur tubuh. Nah, postur tubuh tuh kayak mungkin ya jangan tegang gitu kan teman-teman. Terus kita bawa santai, bawa kalem, bawa enjoy di saat kita berbicara di depan umum. Terus ada konsistensi dalam suara. Kualitas suara pembicara berperan krusial dalam kesuksesan. Nah, jadi selain yang tadi saya sebutkan, itu kualitas suara kita juga harus jelas teman-teman. Jadi kayak kita berbicara di depan umum tuh nggak asal bicara yang kayak kita nggak tahu, kita apa ya, suara kita nggak jelas gitu kan. Itu kan bisa saja si audiens nggak ngerti apa yang kita maksud gitu, kayak nggak mendengarkan kan, jadi kayak nggak fokus. Nah, itu juga salah satu kesuksesan dalam public speaking, yaitu suaranya yang jelas. Terus pemulihan dan pengaturan visual. Di era presentasi multimedia, pemilihan dan pengaturan visual adalah aspek penting dalam public speaking. Jadi kan kita presentasi pasti menggunakan media ya teman-teman. Nah, terus pemilihan dan pengaturan visualnya, jadi kayak kita ketika memilih template gitu, template bisa dibilang PPT ya teman-teman, itu nggak terlalu pusing, nggak terlalu rame, atau kayak ya udah simple aja. Yang penting tuh si audiens ketika membaca atau kayak ketika kita menjelaskan itu dapat dimengerti gitu teman-teman. Terus penggunaan hikmah dan retorika. Public speaking bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi juga melibatkan unsur hikmah dan retorika. Nah, jadi di public speaking tuh ya bukan menyampaikan faktanya aja teman-teman, tapi kita juga harus menyampaikan apa sih unsur dari hikmah yang kita sampaikan, terus retorikanya juga gitu. Terus ada manfaat public speaking. Beberapa manfaat public speaking itu, yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri, melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis, terus meningkatkan keterampilan komunikasi, memperluas peluang karir, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, membangun personal branding, melatih pengendalian emosi. Nah, jadi meningkatkan kepercayaan diri, jadi jelas dong kita udah berani nih berbicara di depan umum gitu tuh, di depan banyak orang. Nah, itu kan pasti menimbulkan rasa kepercayaan diri, kayak ternyata oh kita bisa nih berbicara di depan umum. Terus melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Nah, jadi kayak kita juga bisa berpikir gitu, kayak ternyata oh banyak nih ilmu yang belum kita dapat. Nah, jadi kita bisa berpikir kritis gitu. Terus meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, jelas kalau kita bisa public speaking, bisa berbicara di depan umum, itu udah pasti komunikasi kita tuh lancar teman-teman. Jadi kayak mungkin ya udah nggak ada yang belibet lagi ketika kita berkomunikasi gitu. Terus memperluas peluang karir, jelas banget teman-teman, dimana sekarang tuh rata-rata karir tuh apa sih namanya, itunya ngincernya itu pasti orang yang bisa public speaking. Jadi kayak kalau kita bisa public speaking, pasti kan siapa sih yang nggak mau gitu tuh, siapa sih yang nggak seneng berbicara sama kita kalau bahasa kita baik gitu, dapat mengerti gitu kan teman-teman, enak, nyaman gitu. Terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan, jadi jelas kita pasti kalau kita bisa berbicara itu pasti nanti kita bisa memimpin yang lain teman-teman, bisa memimpin orang-orang yang nggak bisa berbicara, yang belum percaya diri pada kemampuan sendiri gitu. Terus membangun personal branding. Nah, jadi personal branding kitanya juga bagus kan, kayak kita punya kemampuan sendiri gitu, kayak public speaking kita tuh bagus. Nah, jadi dilihat orang-orang tuh wah keren nih gitu kan. Terus melatih pengendalian emosi. Nah, jadi bisa juga tuh public speaking mengendalikan emosi kita teman-teman. Nah, itu pada pertemuan ketiga public speaking, MK public speaking yang diampu oleh Pak Adi, itu dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, itu teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.